Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya ya. Masih bersama saya Imam Kurniawan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang resume materi agenda 4 yang membahas habituasi dan aktualisasi. Apa itu habituasi? Habituasi adalah proses pembiasaan dengan suatu penyesuaian supaya menjadi sebuah kebiasaan dalam melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerja. Atau simpelnya, habituasi adalah proses pembiasaan dan adaptasi di lingkungan kerja. Lalu, apa tujuan habituasi? Tujuan dari habituasi adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi persistence life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Atau singkatnya adalah agar terbentuk sebuah kebiasaan dan karakter seorang ASN melalui proses intervensi tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan aktualisasi. Aktualisasi adalah sebuah agenda untuk menerapkan teori, konsep, dan gagasan untuk dijadikan sebuah praktik, konstruk, dan sebuah kegiatan nyata. Lalu aktualisasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah memahami konsep aktualisasi. Lalu yang kedua adalah menjelaskan apa itu aktualisasi. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan rancangan aktualisasi. Setelah itu, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Dan setelah itu melaksanakan aktualisasi yang sudah direncanakan. Dan setelahnya melaksanakan bimbingan aktualisasi. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan seminar pelaksanaan aktualisasi. Lalu aktualisasi ini juga memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Lalu ada yang disebut dengan isu. Apa itu isu? Isu adalah sebuah hal penting yang didiskusikan atau diperdebatkan oleh banyak orang. Misalnya seperti isu kenaikan harga BBM, kenaikan harga minyak sayur, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam menetapkan isu, ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah environmental scanning, yaitu melihat lingkungan sekitar dan melihat kira-kira ada masalah apa aja sih yang terjadi di sekitar kita. Lalu setelah melakukan environmental scanning, kita lakukan yang disebut dengan problem solving, yaitu menentukan cara penyelesaiannya dan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah semua itu dilakukan, maka kita laksanakan analisis, yaitu mengidentifikasi dampak yang akan terjadi jika kita berhasil menyelesaikan isu tersebut. Isu-isu yang kita ambil dalam menetapkan sebuah isu bisa bersumber dari individu, dari unit kerja, atau dari organisasi. Dan isu-isu tersebut harus terkait dengan mata pelatihan dasar, seperti pelayanan publik, Rule of Government, dan manajemen ASN. Lalu setelah kita mendapatkan isu-isu di sekitar kita, maka isu tersebut harus dianalisis menggunakan sebuah metode. Di sini kita akan menggunakan metode WSG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius isu ini harus dibahas dan apa dampak yang akan terjadi. Lalu growth. Growth adalah kemungkinan buruk yang akan terjadi jika isu tersebut tidak kita selesaikan. Nah, setelah kita analisis menggunakan metode USG, kita berikan skor 1-5. 1 tidak urgent, 5 sangat urgent. Lalu setelah kita skor, maka kita akan mendapatkan sebuah core issue atau isu utama. Isu utama atau core issue adalah isu yang mendapatkan nilai dengan skor tertinggi berdasarkan metode USG. Nah, setelah kita mendapatkan isu tersebut, maka kita harus melaksanakan proses aktualisasi, baik membuat gagasannya, kemudian melaksanakan gagasan tersebut, mensosialisasikan, dan juga yang terakhir adalah melaksanakan laporan aktualisasi. Kemudian yang terakhir adalah laporan aktualisasi.
Ini adalah tahap akhir dari proses aktualisasi, di mana kita harus melaporkan dan melampirkan bukti-bukti bahwa kita sudah melaksanakan aktualisasi ini dengan baik di tempat kerja. Kita harus menyertakan bukti berupa dokumen, berupa notulensi, berupa foto, rekaman, video, dan lain sebagainya yang bisa menjadikan bukti atau data dukung kita bahwa aktualisasi ini sudah benar-benar dilaksanakan. Lalu kita juga harus memaparkan ini menggunakan PowerPoint pada saat sidang laporan aktualisasi yang akan diuji oleh para penguji yang sudah ditentukan dari LMS. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait resume materi agenda 4 yang membahas tentang habituasi dan aktualisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan share ya apabila materi ini dirasa bermanfaat oleh teman-teman semua, agar kita bisa belajar bersama-sama terkait habituasi dan aktualisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.